Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, monggo saya bantu. Ya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat dari Alhamdulillah. Wes makmu burung. Ampun. Ampun. Kamu atas nama siapa Mas? Saya Mas Esa Cahyani Suryo. Waseso Cahyani Cahyani Suryo. Dari kelas Saya di kelas 11 TKJ 11 TKJ 3. Namamu bagus banget. Tahu artinya? 3. Boten. Nanti habis ini silahkan tanya ke orang tua ya. Waseso itu bijaksana, Cahyani itu cahaya, Suryo itu mata. Harapannya kamu nanti bisa menjadi manusia yang bijaksana, layaknya Jawabannya. Tadi kesini itu sudah izin sama gurunya apa belum? Sama Pak. Sudah diizinkan. Disingkat. Pelajaran apa tadi? Di pelajaran DPK jurusan. BPK jurusan TKJ. Ini tumben pagi-pagi kesini. Ini apakah ada yang mau disampaikan Mas? Oke Pak, tentang terkait karir saya setelah di SMK 1 Ngawi, lulus di SMK 1 Ngawi. Jadi datang kemari karena ada permasalahan yang dihadapi yang terkait dengan rencana karir setelah lulus dari sini. Sebelumnya kita bicara apakah nanti mau berbicara dengan terbuka Mas? Tahu ya. Baik. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, nanti silahkan bicara dengan terbuka dan jangan khawatir atas informasi yang diberikan pasti akan dijaga kerahasiaan kami. Untuk itu kita saling percaya dan nanti tolong diceritakan apa adanya sehingga nanti dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan sudah ada gambaran atau pemahaman yang lebih lanjut terkait dengan karir Mas Cahyo atau Mas Seso kesini. Itu ya Mas ya. Ya. Sebelumnya Pak Idi tanya dulu. Kamu ini di rumah ada berapa saudara? Saya di rumah ada satu bersaudara. Satu saudara. Itu adik atau kakak? Adik. Adik sekolah di mana? Adik sekolah teng SDN Tambak Romas Tunggal. Teng SDN Tambak Romo Setunggal. Celak kali Grian nih. Nggih. Celak. Kelas pinten Adik? Kelas 3. Kelas 3. Sedangkan kamu kelas Kelas 12. 12. Kalau bapak dan ibu di rumah semua, Bapak kerja, ibu di rumah. bapak kerja di mana? Bapak kerja sebagai guru Bapak kerja sebagai guru di SMK Tunggal ini. SMK 1. Kalau ibu Ibu di rumah. Ibu Ibu rumah tangga. di rumah di mengurusi rumah tangga ya. Sebelum datang kemari, apakah sudah pernah cerita pada orang tua? Belum. Belum. Berarti baru kali ini ya. Baik, nanti kita akan cerita lebih lanjut dan nanti bisa secara terbuka disampaikan nggak jadi bermasalah. Nah, tadi disampaikan bingung, ya, bingung karirnya gimana. Itu bisa minta tolong diceritakan lebih lanjut itu bingungnya seperti apa? Yang dari sekarang ini di kelas 11 ini. Kan ini kelas 11. Sebenarnya kan ada program PKL. Iya. Ya, itu nanti saya rencana PKL di Jogja dan rencana juga meneruskan sekolah di Jogja. Nah itu saya bingung mau masuk universitas mana dan masuk jurusan apa. Bingungnya itu nanti masuk kampus mana dan jurusan apa gitu ya. Baik, kita coba urai satu persatu ya Mas ya. Untuk PKL-nya itu nanti kan di kelas 12. Nah, untuk PKL-nya itu sudah ada gambaran apa belum? Saya ini belum Pak, cuma maunya PKL ke Jogja. PKL-nya maunya ke Jogja. Karena ini nanti akan menyambung ketika nanti mau ke
kampus atau jurusan apa dituju. Iya. Tetapi untuk pertanyaan berikutnya begini Mas, apakah selama ini pernah menyampaikan pada orang tua kalau nanti setelah lulus itu mau kuliah? Pernah Pak, Sudah menyampaikan orang tua? sudah pernah menyampaikan. Respon beliau bagaimana? Respon beliau ya alhamdulillah lumayan baik, tetapi kayak menurun ke universitas yang beliau inginkan. Mengizinkan tetapi ada kesan menyuruh ke kampus atau universitas yang diinginkan. Kampus mana? Politeknik apa kayak lupa Pak. Kayak semacam politeknik gitu. Kalau sedangkan kamu minatnya Saya inginnya di UNY. kayaknya di UNY. Berarti belum ada titikmu gitu ya. Pola komunikasi dengan orang tua bagaimana Mas setelah itu? Orang tua di situ ya kayak gitu Pak, sama itu di situ Ya. Nah itu nanti begini Mas, untuk kampusnya atau jurusan mana yang kamu pilih itu kan ada semacam pertentangan ya antara kesepakatan orang tua. Sekarang coba tolong dipikir-pikir lagi, kamu di sini itu mendukung nggak pelajaran ketika nanti mau ke kampus itu? Bisa mendukung. kemungkinan bisa Pak. Kemudian apakah sudah ada gambaran Mas kira-kira jurusan apa? Saya gambaran saya mau di jurusan komputer. Dari komputer kan banyak hal ya. Komputer kalau kita breakdown lagi kan banyak. Ada sistem komputer, terus kemudian ada informatika, kemudian ilmu komputer, kemudian ada keamanan jaringan dan sebagainya. Nah, apakah itu pilihannya ada di antara salah satu itu? Ada. Kemudian kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai yang sekarang Mas, kaitannya dengan jurusan kamu kan TKJ sebenarnya, teknik komputer dan jaringan. Apakah nilai-nilai di jurusan TKJ kamu itu bagus atau bagaimana? Menurut saya saya kurang Kurang. Itu dinilai apa? dinilai orang Iya, dinilai pelajaran apa? Misalkan ada DPK, dasar program keahlian komputer. Nah itu di bagian apa itu? Ada instalasi terus instalasi komputer. Karena nanti ini kan nanti berkaitan Mas dengan apa yang kamu inginkan. Walaupun maaf ya, mungkin belum ada kesepakatan, tetapi minimal ketika nanti kita habis konsultasi di sini, yang kita pertemuan ini punya gambaran yang lebih bagaimana cara menggunakan kamu. Ya. Nah, kemudian ini berikutnya, untuk pelajaran yang ada di sini itu merasa kesulitan. jadi yang merasa kesulitan itu pelajaran sebenarnya ini pelajaran Yang khusus apa bukan yang khusus ke jurusanmu yang nanti mengarah ke kuliah yang pengen kamu inginkan itu. kalau selama ini tidak ada Tidak ada. ya Semuanya baik-baik saja. alhamdulillah baik-baik saja. Kalau dinilai rapot itu berapa Mas? Ingat nggak? Nah itu 7 atau 8. Kalau bisa ditingkatkan lagi ya dengan cara belajar, kalau ada yang kurang jelas tanyakan pada bapak ibu guru yang mengajar, atau nanti juga praktek itu diskusi dengan teman-teman, sehingga itu bisa mengasah kemampuan dan keterampilan dalam pelajaran yang kami dalami. Karena itu nanti juga
salah satu pertimbangan ketika nanti kamu memilih jurusan yang ada di kampus. Nah, yang penting adalah kamu tuh niat dulu, Mas. Niat dulu, kemudian buktikan bahwa nilaimu itu bisa mampu bersama. Karena apa? Nanti kalau misalnya pada orang tua ya, kalau pengen kuliah di kampus negeri itu ada bermacam-macam jalur. Di antaranya jalur rapor, SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi. Yang tadi Pak Yudi bilang, kalau ilmu bagus, kemudian kamu masuk di sekolah, kamu diusulkan sekolah, kalau diterima di UNY, jurusan apapun kamu mau, berarti kamu sudah masuk. Beda antara kampus universitas dengan politeknik. Secara singkatnya, politeknik itu simpelnya adalah jurusannya lebih sedikit. Kalau universitas jurusannya nanti tolong sangat. Kemudian berikutnya, untuk mendukung nilaimu masuk ke kampus itu apa yang sudah kamu lakukan? Dulu baru ya belajar Pak, Belajar. Apakah ada peningkatan Mas nilaimu dari kelas 1 ke kelas semester 1, semester 2? Kan sekarang semester 3 ya, kelas 10, kelas 11 ya, kan baru saja kita mulai. sama aja Pak. Sama aja. Baik, apa nanti kita belajar lebih keras lagi. Sambil diminum silakan. Nanti nggak apa-apa. Silakan. Ya silakan. Mas, kalau pelajaranmu lagi yang khusus TKJ itu selain DPK apa lagi, Mas? Maksudnya gimana? Kalau pelajaran umum kan ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada PKN, ada sejarah, ada bahasa Jawa dan sebagainya. Kalau yang khusus yang TKJ itu pelajarannya apa saja? Khusus TKJ itu kan sebenarnya kayak yang Faisal Mindas gitu Pak. Ya itu ada Faisal Mindas, terus di situ ada praktek kayak pemasangan internet, terus server, LAN juga segala macam itu. Itu semua sudah dapat apa sebagian ada yang belum? baru sebagian. Oh, baru sebagian. Karena nanti juga akan proses mengikuti ya di kelas 11 dan kelas 12. Ya, pesan Pak Yudi adalah tolong lebih serius lagi, lebih rajin, lebih keras effortnya agar nanti bisa mendapatkan nilai yang baik. Karena ini nanti akan berhubungan dengan keinginan. Kalau misalkan nilaimu bagus, kemudian bisa membuktikan bahwa kamu memang layak di kampus yang kamu pilih dan jurusan yang kamu pilih itu, minimal orang tua paling yakin akan percaya. Oh ternyata ini layak masuk ke sini. Untuk itu ya harus lebih rajin belajar. Terus di pacar apa Mas? Dereng kali apa dereng tiga? Dereng kali. Oh dereng kali. Ya hati-hati ya di agar itu nanti tidak mengganggu cita-cita utamamu ketika pengen masuk kampus yang kamu inginkan. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ada yang bertanyakan, Pak, bagaimana caranya belajar, Pak, bagaimana caranya apa gitu Pak ya? Kan Pak mau bertanya bagaimana cara mengefisienkan waktu. Kan saya sebenarnya kan saya juga mengikuti ekstra sama organisasi. Bagaimana cara membagi waktunya dengan belajar
tadi kamu bilang begini Mas, di sekolah kamu ikut kegiatan ekstra, ya kan? Itu ekstra apa yang gitu? Saya mengikuti dua ekstra, basket sama pramuka. Basket dan pramuka. Kalau pramuka itu hari apa latihannya? Pramuka itu kayaknya di Jumat. Hari Jumat. Hanya hari Jumat saja. Betul. Kalau basket Itu dari Selasa sama Kamis. Selasa dan Kamis. Kalau latihan rutinnya itu Selasa sama Kamis. Iya. Lalu nanti kalau ada latihan tambahan buat lomba-lomba. Itu dengan kegiatan dua ekstra itu apakah merasa terganggu belajar? Sejauh ini enggak, cuma bagaimana membagi waktunya itu. Iya. Kan pasti pulangnya sore malam. Ya, yang jelas begini Mas, untuk membagi waktu kan yang lebih paham jam-jamnya kan kamu sendiri ya. Kamu buat aja jadwal buat jadwal jam sekian sampai sekian, misalkan pagi itu jam 5 itu sholat subuh dan sebagainya. Sampai nanti ketika kamu pulang dari sekolah itu kan jam 3, itu kamu efisienkan waktu. Kalau memang tidak ada kegiatan ekstra entah pramuka atau basket, lebih baik kamu gunakan untuk istirahat dan juga belajar. Agar apa? Ketika kamu ada kegiatan ekstra itu ada pengganti untuk belajar. Karena pengennya dari bapak ibu guru dan orang tua itu pasti sama, pengen anak-anaknya itu bisa bagus, berhasil, dan tidak ada sukses tanpa pengorbanan, tidak ada sukses tanpa perjuangan. Dan yang bisa mengatur siapa? Nah selama ini bagaimana cara ngatur waktunya? Selama ini misalnya misalkan pagi itu sampai jam 3 itu sekolah, terus kalau setelah basket itu basket pulangnya itu saya pulang makan terus belajar membaca bukunya itu. Ya. Kalau tidur itu jam berapa Mas? Tidur itu biasanya kalau udah ngantuk atau capek banget di kegiatan sekolah itu biasanya jam 8 udah tidur. Jam 8 sudah tidur. Kalau udah capek Nggak main game dulu di HP gitu? ya, kalau akhir-akhir ini jarang, nggak pernah, soalnya HP-nya bisa nggak bisa bermain. Kan biasanya kan seusia kamu kan suka-sukanya main HP itu entah ML atau mabar atau yang lain atau Roblox atau apalah itu kan. Itu tolong dibatasi ya, boleh tapi tolong tahu waktu agar nanti tidak mengganggu proses belajar yang bisa menghambat ketika kamu lulus dari sana. Nah setelah kita ngobrol ini, apakah sudah ada mengerucut Mas pengen itu di kuliah jurusan apa? Masih ragu sih Pak. Ya masih ragu ya, nggak apa-apa. Nah kalau masih ragu, saran dari Pak Yuki adalah begini. Dari beberapa jurusan yang kamu inginkan itu, tolong belajar lebih banyak dan mandiri ya. Kira-kira itu jurusan apa yang tadi Pak Yuki bilang itu ya? Misalkan sistem komputer, informatika, atau jaringan fiber, atau jaringan keamanan jaringan dan sebagainya. Itu belajar jurusan itu. Dan nanti apabila kurang jelas bisa datang lagi kemari, kita juga akan belajar. Dan nanti habis ini Pak Ibu juga cari referensi terkait dengan jurusan yang intinya kan yang ada kaitan dengan komputer kan, jadi menyambung kan antara jurusan di sini dengan jurusan itu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman yang lebih ya. Pemahaman yang lebih. Dan nanti apabila ada yang kurang jelas, mau tidak cerita lagi kemarin? Tidak apa-apa, tidak apa-apa ya.
kalau misalkan kita belum ketemu, tolong jabrian dulu, kita buat janji agar tidak saling menunggu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada. Sementara belum ada ya. Belum ada. Sudah cukup belum. Ya, Mungkin nanti masih hari-hari berikutnya dari mana? boleh silakan. Kalau misalnya kita ketemu di mana itu silakan. Dan salam pada orang tua ya. Mudah-mudahan pola komunikasi itu bisa terjaga pada orang tua itu, dan sampaikan keinginan kamu dengan baik dan bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab itu ketika kamu pengen, misalkan kamu pengen jurusan komputer, ya berarti kamu buktikan nilai itu memang layak dan memadai. Ya, itu untuk memperkuat argumentasi, untuk memperkuat proses belajar kamu di karir kamu. Nah, terakhir dari Pak Yudi, pengen ini jadi apa tuh? Dulu itu maunya jadi guru, Pak. Jadi guru ya. Terus sekarang pengennya jadi pengusaha. Ya tidak apa-apa, yang mudah-mudahan itu bisa berhasil. Tapi sebelumnya itu tolong untuk lebih fokus di pelajaranmu, bagi waktumu, kemudian nilaimu yang bisa mengarah ke karirmu di kuliah. Paling juga akan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai rencana harapan yang di. Sementara itu ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih atas terbukanya informasi, dan semoga kalau ada yang kurang jelas kita bisa bertemu lagi di dana kita. Dan nanti sewaktu-waktu kita ketemu lagi, Pak itu pasti tanya gimana prosesnya setelah kita konseling di ruang BK, apakah ada perubahan atau belum. Ya, ini sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap apa yang sudah kita alami tadi. Pengennya sih habis ini juga ada kemajuan lagi, lebih fokus dan lebih baik. Itu ya Mas ya. Silakan diminum dulu. Ya. Ini terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang, nanti bisa kita diskusikan. Nanti silakan dibawa dan nanti bisa kembali ke kelas yang tadi izin. Itu ya Mas ya. Baik, sudah selesai, silakan bisa kembali ke kelas. Ya, dibawa lagi silakan.